Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bitta'allumi watta'lim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin alladzi jaa bin naf'il 'amim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhuli jannatin na'im. Amma ba'du. Yang saya hormati pembina Yayasan Bapak Dr. Andes Haji Agus Suripto MPD, yang saya hormati Ketua Yayasan Umi Hajah Titi Sumiati MPD, para kepala sekolah, para asatidzah, seluruh staf, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada pagi menjelang siang ini dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu kita buka pengajian bulanan ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema kita pada taklim bulanan kali ini berkaitan dengan kemuliaan bulan Rajab. Ada ayat di dalam surah At-Taubah ayat 36, dan ayat ini diantaranya terkait secara tersirat dengan kemuliaan bulan Rajab, di mana Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal penciptaan langit dan bumi, memang ketentuan Allah sudah 12 bulan. Dari 12 bulan ada arba'atun 4 bulan yang masuk kategori hurum, terhormat. Quran ini salah satu sifat dasarnya memberikan satu perintah termasuk keterangan yang sifatnya ijmali, global atau secara umum, sehingga yang dimaksud arba'atun hurum dalam ayat ini tidak disebutkan, karena memang sifat dari ayat dan surah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ijma. Nah, secara tafsiri, rinciannya termasuk penjelasannya seringkali disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan arba'atul hurum itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, juga hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu namanya Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu.
sahabat Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ada nama berbeda tapi mirip. Satu Abu Bakrah, dua Abu Bakar. Riwayat ini riwayat sahabat Abu Bakar, di mana Rasulullah bersabda, inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun thalathun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharramu wa rajabu mudhara alladhi baina jumadai wa sya'bana. Nabi sabdakan, sesungguhnya waktu itu terus berputar sebagaimana keadaan waktu yang memang Allah takdirkan untuk berputar sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan 1 tahun Allah sudah takdirkan ketentuannya ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang terhormat, 3 penyebutan yang mutawaliyah berurutan. Nabi katakan, sabdakan, 1 Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, karena memang bulan 3 ini penyebutannya yang berurutan. Habis Dzulqa'dah ya bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah bulan ke-12 dalam kalender Hijriah, selesai, balik lagi ke bulan Muharram. Itu yang dimaksud dengan mutawaliyatun dalam hadis Rasulullah SAW. Yang keempat bulan Rajab, yang disebut dalam hadis ini Rajabu Mudhar. Rajabnya Mudhar. Mudhar itu kabilah induk dalam kabilah orang Arab dan termasuk bagian dari nasab Rasulullah SAW, garis keturunan beliau, Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi ada kabilah di bawahnya, berarti masuk kabilah-kabilah Mudhar, maksudnya keturunan Mudhar. Karena di zaman Mudhar itulah nama bulan sebagai nama Rajab dikenal dan menjadi terkenal di kalangan bangsa Arab. Sampai Nabi sendiri bilang Rajab itu Rajabnya Mudhar, alladzi baina jumadai, yang terletak di antara bulan Jumad, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ayat yang terkait satu di antara 4 bulan itu dengan bulan Rajab. Dan berarti bulan Rajab itu kehormatannya disampaikan dalam Quran secara tersirat dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW secara tersurat. Jadi dalilnya jelas, kehormatan bulan Rajab ini Quran, hadis, Quran, sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu para dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ini bulan yang merupakan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mensikapi bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus yang merupakan bagian ibadah yang bisa dinilai kita sudah menghormati bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehormatannya disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal tentang puasa Rajab yang ramai di dunia maya, yang kita selalu baca itu terkait dengan puasa Rajab yang dikatakan bagian dari yang tidak disunnahkan
oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena dibaca itu riwayat hadisnya berkisar antara dhaif dan maudhu atau palsu, timbul kesan bahwa ini bagian yang bid'ah yang tidak boleh dilaksanakan. Kenapa hadisnya dhaif? Hadisnya maudhu palsu. Itu yang mulai satu Rajab kita browsing, kita lihat, bahkan kita tonton sebagiannya di medsos. Ini kurang membuat kita paham tentang sesuatu yang utuh terkait dengan puasa Rajab. Padahal ada yang tertinggal yang tidak disampaikan terkait dengan sunnah dan hadis Rasulullah SAW tentang Rajab dan puasa Rajab. Ada satu hadis yang kemarin juga saya sampaikan di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi secara singkat, karena kajiannya memang bukan kajian Rajab, kajiannya kajian Sahih Muslim secara umum. Nah, ada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini kita baca terkait dengan bab shaum, bab puasa. Nah, dalam Sahih Muslim itu ada subbabnya. Jadi ada bab puasa, itu berarti besar. Ada subbabnya, bab itu terkait dengan babu shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Ramadan. Bab tentang puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di selain bulan Ramadan. Hadis itu dalam Sahih Muslim nomor 1157. 1157 dalam edisi Sahih Muslim yang lengkap dengan matan dan sanadnya, bukan edisi ringkasan. Karena ada kitab hadis sekarang itu Sahih Bukhari, ada namanya ringkasan. Dalam bahasa Arab disebut mukhtasar. Sahih Muslim juga ada ringkasan, disebut juga mukhtasar Sahih Muslim. Ini nomor hadis dalam Sahih Muslim edisi lengkap, matan dengan sanadnya di nomor 1157. Ada seorang perawi dalam hadis ini namanya Utsman bin Hakim. Utsman bin Hakim ini tanya kepada seorang tabi'in yang perawi hadis ini juga, namanya Sa'id bin Jubair. Apa pertanyaannya? Utsman bin Hakim tanya, Sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajabin wa nahnu yawma idzin fi Rajabin. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab, bukan puasa di bulan Rajab. Kalau puasa di bulan Rajab udah kelar. Kenapa? Senin, Kamis emang kita puasa. Puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap tengah bulan itu sudah jelas. Ini puasa Rajab. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini tabi'in besar, pakar tafsir sekaligus juga perawi hadis besar dan ulama besar. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab karena saat itu kita sedang berada di bulan Rajab. Sa'id bin Jubair menjawabnya juga dengan riwayat. Inilah kemuliaan para ulama yang semuanya dengan ilmu bicara. Sa'id bin Jubair ketika ditanya tentang puasa Rajab karena saat itu ada di bulan Rajab, meriwayatkan qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini baru kali ini saya di sini membaca hadis lumayan lengkap sanadnya, walaupun tidak lengkap semua, yang berhubung waktu dan lain-lain sebagainya, biar saya padatkan kajian ini, karena saya datang agak terlambat. Ini saya mohon maaf aja, bukan saya yang terlambat, yang jemput. Ya, saya udah standby ya, jam 8 padahal saya isi kuliah subuh di TWI di Cibitung ya. Itu bukan TWI, Cibitung ya. Itu nama masjidnya itu serem juga, angker nama masjidnya, soalnya nama masjid yang ada di langit, namanya Masjid Al-Baitul Ma'mur. Nah tadi jadi ini ikut kajian pada subuh, kuliah subuh, pas pulang sampai di pondok pas jam 8 nih. Terus saya di WA sama Pak Seminta, ini katanya ketiduran, kehujanan, nggak apa-apa saya. Balik lagi ke ini. Nah kemudian Ibnu Abbas mengatakan dan meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftiru, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru hatta naqula la yasum. Jawaban beliau, jawaban Ibnu Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami para sahabat mengatakan Rasulullah tidak berbuka, dan Rasulullah SAW berbuka sampai kita para sahabat mengatakan Rasulullah tidak puasa. Ini jawaban sahabat, ini riwayat sahabat terkait dengan puasa Rajab. Maksudnya apa? Kok sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas meriwayatkan kalimat dalam hadis seperti ini? Nah, hadis ini dijelaskan lagi oleh pakar hadisnya, namanya Imam Nawawi, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, menulis kitab hadis Arba'in, menulis kitab Al-Adhkar, dan kitab-kitab yang banyak sekali. Nah, kitab yang beliau tulis diantaranya yang populer terkait dengan penjelasan hadis di dalam Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Imam Nawawi memberikan penjelasan tentang riwayat Ibnu Abbas persoalan puasa Rajab ini. Beliau sampaikan, beliau jelaskan al-zahiru, yang zahir, jelasnya, gamblangnya, kata orang Bekasi, bantaknya, Bekasi sono, kampung saya. Anna murada Sa'id bin Jubair bihadzal istidlali an la nahya anhu wa la nadba li'ainihi. Datanya, jelasnya, gamblangnya, maksud Sa'id bin Jubair dan tentunya sahabat Ibnu Abbas ngambil dalil dengan riwayat ini bahwa puasa Rajab itu tidak ada larangan sama sekali, meskipun secara spesifik, secara khusus tidak dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Imam Nawawi, penjelasan Imam Nawawi, sama sekali tidak dilarang kalau ada orang berpuasa niatnya puasa Rajab, tidak masalah. Berapa hari? Ya terserah. Sehari boleh, 2 hari boleh, 10 hari boleh, sebulan juga boleh.
Dan itu juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalimat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mengamalkan puasa bulan Rajab full penuh, itu dijelaskan oleh pakar hadis besar namanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif Fima li mawasimil 'am minal wadhaif, tentang sahabat Abdullah bin Umar, sahabat besar, perawi hadis besar, dan satu orang di kalangan sahabat yang begitu luar biasa ittiba'nya, mengikutnya kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, meskipun boleh jadi itu ada pertanyaan di benak sahabat, kalau Abdullah bin Umar ikut aja. Contoh, Nabi Muhammad SAW berangkat ke Madinah menuju Mekah. Itu Rasulullah berhenti sejenak di bawah satu pohon. Padahal boleh jadi itu Rasulullah istirahat, bagus. Ibnu Abbas setelah Rasulullah wafat berangkat dari Mekah ke kota, berangkat dari Madinah ke kota Mekah. Padahal Abdullah bin Umar bin Khattab tidak lagi capek, tidak lagi pengen istirahat, mungkin agak letih. Meskipun gak capek, itu Abdullah bin Umar berhenti dulu di situ, bukan dalam rangka istirahat, bukan. Tapi karena Abdullah bin Umar pernah lihat ketika Rasulullah masih hidup, berangkat dari Madinah ke kota Mekah, berhenti dulu di situ. Nggak nanya itu kenapanya. Itulah kehebatan ya manaqib dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu terkenal di kalangan sahabatnya ittiba, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di referensi yang sama, kitab yang sama, pakar hadis yang bernama Ibnu Rajab yang menulis kitab yang saya sebutkan tadi, Lataiful Ma'arif, terkait dengan kemuliaan Rajab, mengutip seorang ulama besar zuhud saleh namanya Imam Abu Bakar Al-Warraq. Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, bukan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar Al-Warraq, memberikan satu cerminan tentang kemuliaan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Beliau katakan, Syahrul Rajabin Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan nanam kebaikan. Wa Syahrul Sya'bana Syahrul Saqyi Lizzar'i. Bulan Sya'ban itu bulan nyiram tanaman, maksudnya kerawat tanaman. Wa syahrul Ramadana, dan bulan Ramadan itu syahrul hasadi lizzar'i, bulan memanen tanaman. Maksud Imam Abu Bakar Al-Warraq untuk melakukan kebaikan dan ibadah jangan nunggu Ramadan. Nanti kok nggak baca Quran, ntar aja bulan puasa. Jangan. Starting up-nya kita pengen grafik ini meningkat mulai dari bulan Rajab. Nanam kebaikan, artinya mulai kita laksanakan yang sifatnya kebaikan, apakah puasa, apakah infak, sedekah, menolong orang, apa saja. Jadi nanti ketika Ramadan kita sudah terbiasa, tinggal manen maksud. Nah ini
tadzkir, ingetin saya juga dan kita semuanya, karena kita sekarang berada di bulan Rajab. Ayo kita laksanakan segala kebaikan dalam bentuk apa saja. Oh, puasa Senin, puasa Kamis, nah, kan ada di bulan Rajab, berarti kita dapat nilai double. Nilai puasa Seninnya dan nilai puasa Senin di bulan Rajab. Jadi dapat dua kemuliaan. Kita puasa 3 hari setiap bulan, bisa, berarti kita dapat 2 kemuliaan, 2 keberkahan. Inilah yang kemudian di dalam tafsir yang terkenal, namanya tafsir Ibnu Katsir. Ketika Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir membahas ayat yang tadi saya sampaikan dalam surah At-Taubah, beliau memberikan penjelasan amal baik di bulan ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi satu yang menarik terkait dengan hukum Islam. Jadi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan satu komentar terkait dengan penerapan sanksi terhadap orang yang melaksanakan keburukan, termasuk yang terkait dengan kriminalitas di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, serta apalagi di bulan Ramadan. Itu seorang qadhi, seorang hakim di pengadilan boleh berijtihad, boleh mengambil kesimpulan, putusan atau amar putusan hukum yang terkait dengan si fulan yang sudah mencemari kehormatan bulan-bulan yang dihormati oleh Allah. Kemudian amar putusan itu tidak biasa. Misalnya kalau untuk Indonesia yang tadinya 2 bulan, gara-gara dia melakukannya di bulan ini tambah itu 4 bulan atau 6 bulan, itu dibolehkan seorang qadhi, seorang hakim mengambil keputusan itu di pengadilan. Kenapa? Ini si fulan sudah melecehkan kehormatan yang disampaikan dan kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kehormatannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi bulan Rajab ini terkait beberapa peristiwa, bukan sejarah biasa, tapi menyangkut syariat. Apa itu tahwil kiblat? Pemindahan kiblat. Yang dalam ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 144 di dalam surah Al-Baqarah, "An-nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatran masjidil haram." Itu ayat sebab turunnya terkait dengan kemuliaan bulan Rajab. Jadi itu ayat yang berurusan dengan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, diturunkannya di bulan Rajab. Tentu bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan. Ketika Allah menurunkan ayat yang sebab turunnya terkait dengan kemuliaan Rajab dan di bulan Rajab, ini ada penghormatan yang tadinya terhadap tempat kiblat kemudian menjadi kehormatan kepada Allah yang menentukan perpindahan arah kiblat. Jadi taqdisul makan, tahwil taqdisil makan ila taqdisi rabbil makan. Tadinya mensucikan
Kalau bahasa kerennya mengkultuskan. Tempat sekarang kita mensucikan Allah yang menghormati tempat itu dan juga bulan di mana saat itu diturunkan wahyu terkait pemindahan kiblat, dan itu terjadi di bulan Rajab. Masih ada lagi yang begitu juga mulia. Apa itu? Terkait dengan ayat yang kita semuanya udah tahu apa. Apa ayat ini terkait dengan perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholat, dan di dalamnya pasti ada sholawat yang secara fikih sholawat dalam sholat tepatnya ketika tahiyat akhir itu bagian yang wajib, gak boleh ditinggalin. Sholawat dalam sholat ketika tahiyat akhir bukan sunnah hukumnya, meskipun sholatnya sholat sunnah. Tapi baca sholawatnya ketika sholat di tahiyat akhir hukumnya wajib. Seperti takbiratul ihram itu wajib karena rukun sholat. Meskipun sholatnya sholat sunnah, misalnya kalau zuhur, qobliyah, ba'diyah, ya takbiratul ihramnya dalam sholat qobliyah dan ba'diyah wajib. Sholatnya yang sunnah. Begitu juga sholawat. Dan perintah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbab nuzulnya, sebab turunnya itu terjadinya di bulan Rajab. Di mana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Orang bisa masuk surga karena sholawat. Orang bisa masuk neraka karena sholat. Kalau sholatnya itu tidak mencegah dia dari perbuatan kejidan, bukan. Sholat jalan, puasa jalan, ngomongin orang, menggibah nomor satu. Di mana? Di WA, di medsos, dan lain sebagainya, menjelek-jelekin orang. Nah, dengan memperbanyak sholawat, ini bagian yang membersihkan bukan hanya dosa-dosa kita, tapi juga perbuatan baik kita. Dan kemudian kejelekan kita menjadi berkurang. Kenapa? Selalu kita bersolawat. Akhirnya apa? Menggibah orang jadi malu kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Lisan kita sudah basah dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi tanpa terasa akhlak Rasulullah SAW terpatri di dalam diri kita. Kenapa kita nyebut nama Nabi Muhammad terus? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa sekali? Bagus 2 kali, 5 kali, 10 kali, 11 kali, 100 kali, 200, 300, 1000, lebih dari 1000. Nah, kemuliaan sholawat yang turun di bulan Rajab perintahnya ini unik. Biasanya yang lain itu ibadah ada batasannya. Sholat 5 waktu ada batasannya. Wajib, qobliyah, ba'diyah ada juga batasannya. Sholat malam yang biasa dan rutin dilaksanakan oleh Rasulullah, meskipun gak ada batasannya, tapi Nabi melaksanakannya sekian, 11, 13. Sholat duha ada maksimal rakaatnya. Zikir subhanallah ba'da sholat 33 kali,
Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi kalau sholawat tidak ada batasan berapa banyaknya, mesti atau boleh kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu nggak dibatasi. Bahkan ada satu riwayat dalam hadis yang unik dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Abi Daud, di mana seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Sayyidul Qurra, Imam Qurra, imamnya para ahli qiraah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diangkat sama Sayyidina Umar menjadi imam pertama dalam sejarah sholat taraweh di dunia. Imam pertama dalam sejarah taraweh itu namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Imam taraweh pertama di dunia namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab terkait dengan sholawat itu tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam aj'alu laka sholati, berapa mesti saya menjadikan sholawat saya kepada engkau ya Rasulullah, berapa banyak? Dia bilang kepada Rasulullah, fathulu ya Rasulullah, sepertiga waktu saya dalam durasi 24 jam, gimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, masyita, terserah engkau, masyita, terserah engkau. Tapi Nabi bilang kepada Ubay bin Ka'ab, fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambah lebih baik. Akhirnya Ubay bin Ka'ab naik lagi. Fa nisfa ya Rasulullah, setengah waktu saya dari 24 jam, maksudnya berarti 12 jam buat sholawat. Kan 12 jam banyak. Nggak biasa-biasanya nih Rasulullah SAW. Kalau untuk urusan yang lain nggak gitu. Rasulullah, saya pengen puasa terus tiap hari non-stop. Jangan. Ada juga tuh bargainingnya, tawar-tawaran, dialognya. Hadisnya juga muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jangan. Kamu jangan begitu puasanya. Nah, kamu boleh puasa 3 hari. Puasa Daud, puasa 3 hari, puasa Senin Kamis. Dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni utiqu aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, saya sungguh kuat melakukan lebih dari itu. Puasa Nabi Daud, saya bisa lebih dari itu. Puasa 3 hari, apalagi puasa Senin Kamis. Saya bisa, tapi tetap dilarang sama Rasulullah SAW. Jangan. Ada orang pengen malam diisi dengan full untuk apa? Sholat. Pokoknya saya malam full sholat. Jangan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi ini terbalik. Disuruh terus, disuruh nambah. Urusannya apa? Sholawat. Sampai dia bilang, Fasulusani ya Rasulullah, 2/3 ya Rasulullah. Lah, kalau 2/3 dari 24 jam Mas Rita, berapa? 2/3 dari 24 jam. Kan sisinya tinggal 1/3, 18 jam. Udah 1/3, Nabi masih bilang masyita. Terus udah kamu fa'in zidta fahuwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah lebih baik. Padahal udah 2/3. Akhirnya Ubay bin Ka'ab bilang sama Nabi, udah seluruh waktu saya selalu berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Maksud Nabi bukan 24 jam kita nggak ngapa-ngapain isinya sholawat, bukan begitu. Artinya sholawat
itu dalam waktu dan rentang 24 jam, kapanpun masuk bagian yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mobil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting gak di WC. Ngantuk banget, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapan pun. Habis minggu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapan itu? Jam 3 pagi, jam 2 pagi, boleh. Maksudnya itu. Nah, kalau kita modelnya seperti itu, Rasulullah SAW memberikan garansi. Idzan, kata Nabi, idzan kalau begitu, Ayyuban, karena engkau sudah bilang kepada aku, saya waktu sehari semalam ya Rasulullah, janji saya nggak lupa bersolawat kepada engkau. Nabi bilang, idzan, kalau begitu, tukfa, kamu dicukupi hammaka segala urusan kamu. Dicukupi oleh Allah. Zahir batin kita nikmat, senang. Ada masalah dikasih solusinya. Uang banyak alhamdulillah, pas-pasan, hati tidak galau. Kenapa? Kita banyak sholawat kepada Rasulullah. Wa yughfaru dan diampuni dosa yang baik. Kenapa keutamaan bersalawat kepada Rasulullah SAW yang perintahnya ada di bulan ini nih, di bulan Rajab. Oleh sebab itu kita mengingatkan sekali lagi diri kita, terutama saya, agar bulan Rajab yang sekarang kita ada di dalamnya sudah membekali diri kita semuanya, termasuk dan utamanya saya, agar kita jangan sampai kehilangan waktu, momentum, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlomba-lomba melakukan segala kebaikan dan menanam segala amal soleh apapun bentuknya itu. Yang terpenting niatnya semata-mata ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Tentunya masih banyak lagi hal yang terkait dengan kemuliaan Rajab. Namun yang sebelum itu saya sampaikan ini mudah-mudahan ya bisa menjadi manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan hati kita termotivasi, terdorong untuk menghormati apa yang dihormati oleh Allah dan Rasulnya, dan mengisinya dengan berbagai kegiatan yang dinilai sebagai bentuk penghormatan kita kepada bulan Rajab. Tentu yang menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu atas dasar bimbingan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Iya. Sedikit dipandu. Dikumpulkan 2 atau 3, satu-satu boleh. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kita bersama. 1 orang untuk laki-laki, 1 orang perempuan. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sebetulnya berzikir itu lebih utama atau lebih utama istighfar. Jadi mohon maaf terkadang ya alhamdulillah saya sedikit-sedikit ngamalin itu. Ada beberapa pendapat katanya harus istighfar dulu, selawat baru kedua. Namun mohon ini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa zikir yang tidak boleh kita pilih, malah pilih kata orang Betawi. Kalau kita pilih nanti kita akan menghilangkan atau tidak mengamalkan satunya. Nah, di antaranya tadi
istighfar dan sholat. Istighfar ini penting buat kita. Kenapa? Pengakuan bahwa diri kita penuh dosa. Sampai Nabi aja bersumpah, walladzi nafsi biyadihi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsara min 70 marrah. Maksudnya tiap hari. Demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaan Allah, aku beristighfar. Bahkan Rasulullah mengucapkan kata taubat dalam kalimat istighfar sehari semalam itu lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah yang sudah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Nabi Muhammad baca itu, mana kita? Jadi jangan kemudian gara-gara ini lebih utama kita kemudian memilih udah misalnya sholat saja. Jangan. Jadi jangan kemudian kita anggaplah ada yang mengatakan seperti itu. Lebih afdolnya sholawat atau lebih afdolnya istighfar. Kita mensikapinya bahwa dua-duanya ini punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ketika mendengar ada seorang ustaz yang lebih afdal bersolawat kemudian mengecilkan istighfar. Ini juga bukan tempatnya saya berkomentar tentang tadi yang disampaikan oleh Ustaz A, Ustaz B. Yang terpenting bagi kita amalkan masing-masing yang menjadi bagian punya keutamaan, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti bagian kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Itu bukan bagian sifatnya pilihan. Tiga-tiganya kita baca. Kenapa? Karena memang perintahnya kayak gitu. Sama juga dengan istighfar diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Sholawat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang memang secara hadis, secara sunnah Rasulullah SAW, beliau tidak bilang yang afdal sholawat loh, yang istighfar itu juga kurang dari sholawat, gak begitu ya, kecuali dalam satu istighfar ada yang namanya sayyidul istighfar. Itu baru dari istighfar ada namanya sayyidul istighfar, tapi urutannya satu ini, satu rak istighfar. Tapi kalau sudah terkait dengan ibadah, misalnya sholawat, Nabi gak bilang sholawat lebih utama dari istighfar, atau dibalik, istighfar lebih utama dari sholawat. Itu tidak disampaikan dalam lisan Rasulullah SAW. Ya. Satu lagi, ada lagi yang mau bertanya dari perempuan ada? Atau ini karena hujan jadi Iya. Ya. Ayo guys. Yang laki-laki mungkin ada siapa ada? Ini Pak Guru. Aku baca. Capsa kita apa ya? Ya. Capsa kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saja ketika kita sholat, tawaf, baca Quran itu kan harus dalam kondisi suci, tohar. Iya. Nah yang saya tanyakan, bolehkah ketika kita dalam kondisi tidak berwudu atau kondisi jinabah, bolehkah kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi? Iya. Itu saya lagi mau Ya, penjelasan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang yang head, orang yang lipas, orang yang duduk, kalau sholawat boleh. Kalau baca sholawat boleh. Yang haram itu baca Quran. Tapi kalau baca sholawat boleh, baca zikir boleh, baca istighfar boleh. Hanya
Dolnya boya ya mandi dulu lah, karena hadas juga ada hadas besar ya. Ya kalau yang kecil misalnya kita nggak punya wudhu tapi kita tidak dalam kondisi junub atau jinabat atau hadas besar, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi lagi junub, meskipun itu boleh, sebaiknya ya selesaikan dulu mandi kita. Kenapa? Ini kita lagi gede ini. Harusnya mandi besar. Kita selesaikan dulu itu. Tapi ada yang memang bagian diselesaikan nggak bisa cepet-cepet, tergantung dikasihnya sama Allah. Maksudnya haid kan nggak bisa dicepetin. Biasanya haid berapa hari? Itu udah kebiasaan kaum perempuan. Nah itu nggak apa-apa, bersolawat nggak apa-apa, berzikir bahkan bagus, bahkan tetap disunahkan. Yang nggak boleh tadi itu baca Quran bagi orang yang haid atau apa namanya menyentuh mushaf, itu yang dilarang bagi yang junub, haid ataupun nifas. Tentu ada juga yang sifatnya rincian ya, nggak mutlak, ada yang sifatnya rincian. Lagi dari hukumnya tadi. Untuk yang ini saya cukupkan dulu. Gimana Ustaz ini? Apa udah selesai? Harus yakin. Baik, ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamd ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina wa ma'allif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tadi saya maksud hukum rincian itu karena tadi nyebut kata-kata tawaf. Ada lagi, cuma kalau dibahas lama lagi. Terutama yang haji nih. Ini siap mau tawaf ifadah, belum haid, besok pesawat udah nungguin. Nah itu memang ada, jadi saya katakan itu ada memang rinciannya terkait dengan yang spesifik tadi. Yang saya sampaikan terpanjang. Ini udah ya selesai. Nanti durasinya lain lagi. Dan demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa atas pemberian hikmah dan juga kajian kita pada kali ini. Terima kasih banyak dan semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan juga kita amalkan bersama-sama agar di bulan Rajab ini kita semakin bersiap untuk menanam agar bisa panen sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Sebagai penutup, mari sama-sama kita tutup saja pengajian pada kali ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.